Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fata Mufidah Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi gaya belajar. Pada saat ini, teknologi telah mengubah cara kita belajar dan mengajar. Salah satu alat yang paling efektif dalam pendidikan modern adalah video pembelajaran. Namun, dalam pembuatan video pembelajaran, penting untuk memahami bahwa setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda. Dalam materi ini, kita akan membahas tentang pengertian gaya belajar, macam-macam gaya belajar, cara merangsang modalitas, dan juga faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Di sini yang pertama yaitu pengertian gaya belajar. Apa sih pengertian gaya belajar itu? Gaya belajar merupakan salah satu yang dimiliki oleh setiap individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Gaya belajar yang sesuai adalah kunci keberhasilan siswa dalam belajar. Penggunaan gaya belajar yang dibatasi hanya dalam satu gaya, terutama yang bersifat verbal atau auditorial, tentunya dapat menyebabkan banyak perbedaan dalam menyerap informasi. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar, siswa harus dibantu dan diarahkan untuk mengenali gaya belajar yang sesuai dengan dirinya sendiri agar hasil belajar bisa maksimal. Dari pengertian gaya belajar tadi, perlu kita ketahui bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia ini selalu berbeda satu sama lainnya, baik bentuk fisik, tingkah laku, sifat, maupun berbagai kebiasaan lainnya. Suatu hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa setiap manusia memiliki cara menyerap dan mengolah informasi yang diterimanya dengan cara yang berbeda antara satu sama lainnya. Dan ini sangat tergantung pada gaya belajarnya. Nah, mungkin itu pengertian dari gaya belajar. Kemudian yang selanjutnya yaitu macam-macam gaya belajar. Macam-macam gaya belajar ada 3, yaitu yang pertama gaya belajar visual, yang kedua gaya belajar auditorial, dan yang ketiga gaya belajar kinestetik. Nah, yang pertama gaya belajar visual. Gaya belajar visual, ciri-ciri utamanya yaitu menggunakan modalitas belajar dengan kekuatan indera mata. Siswa yang memiliki gaya belajar visual lebih mudah mengingat apa yang mereka lihat, seperti bahasa tubuh atau ekspresi muka gurunya, diagram, buku pelajaran bergambar atau video, sehingga mereka bisa melihat dengan baik mengenai posisi, bentuk, angka, dan juga warna. Nah, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri gaya belajar visual. Yang pertama yaitu rapi dan teratur. Artinya, siswa visual lebih memperhatikan penampilannya baik dalam segi berpakaian maupun kondisi lingkungan di sekitarnya. Mereka biasanya juga mempunyai catatan pelajaran yang rapi. Selain itu, mereka juga tidak menyukai tempat yang berantakan karena dapat mengganggu proses belajar mereka. Kemudian, ciri gaya belajar visual yang kedua yaitu sulit menerima instruksi verbal. Nah, artinya siswa yang memiliki gaya belajar visual seringkali lupa hal-hal yang disampaikan secara lisan dan lebih meminta bantuan orang lain untuk mengulangi instruksi verbal tersebut. Nah, ciri yang ketiga yaitu teliti terhadap detail. Artinya, siswa lebih cermat dan berhati-hati dalam mengamati materi pelajaran dan memperhatikan dengan detail apa yang siswa kerjakan. Selanjutnya, gaya belajar auditorial.
Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar yang mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya, kita harus mendengarkan terlebih dahulu, baru kemudian bisa mengingat dan memahami informasi yang diperoleh. Siswa yang mempunyai gaya belajar ini adalah semua informasi hanya bisa diserap melalui pendengaran. Kedua, memiliki kesulitan untuk menyerap informasi dalam bentuk lisan secara langsung. Ketiga, memiliki kesulitan menulis atau membaca. Ciri-ciri gaya belajar auditorial. Yang pertama, mudah terganggu oleh keributan. Siswa yang mempunyai gaya belajar auditorial, mereka cenderung sangat peka dengan gangguan auditori. Ketika siswa sedang belajar di kelas atau di luar kelas, mereka akan merasa terganggu bila ada suara-suara di sekitarnya, seperti suara orang lain di luar kelas, suara mobil, suara kipas angin, atau suara yang lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi belajar mereka. Adapun ciri gaya belajar auditorial yang kedua yaitu senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Artinya, siswa yang cenderung suka dengan membaca dengan keras, tujuannya untuk mempercepat belajarnya yaitu membaca secara pintas, dan mereka cenderung membayangkan teks yang ada seperti penayangan film dengan disertai efek suara, nada suara, perasaan, dan musik untuk membuat materi menjadi lebih hidup. Itu merasa kesulitan untuk menulis, tetapi hebat dalam bercerita. Artinya, siswa yang mempunyai tipe gaya belajar auditori cenderung kesulitan dalam menulis karena tulisannya jelek dan siswanya lebih semangat dalam bercerita di kelas. Kemudian, ciri yang keempat yaitu suka berbicara di depan umum, suka berdiskusi di dalam kelompok, dan menjelaskan sesuatu panjang lebar. Artinya, siswa yang mempunyai tipe gaya belajar auditori dalam kesehariannya tidak nyaman dengan keadaan yang sepi, dan mereka cenderung merubah keadaan yang sepi menjadi ramai, berisik, dengan cara bernyanyi, berbicara dengan keras, mendengarkan musik. Siswa juga cenderung senang mendiskusikan sesuatu dengan cara membuka percakapan secara panjang lebar. Nah, gaya belajar yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik, cara membaca dan mendengarkannya salah satu kegiatan yang membosankan. Memberi instruksi yang diberikan secara tertulis maupun lisan seringkali mudah dilupakan karena mereka lebih memahami tugasnya jika mereka menjawabnya secara langsung. Nah, adapun ciri-ciri gaya belajar kinestetik yaitu sebagai berikut. Ciri yang pertama yaitu berbicara dengan perlahan. Artinya, siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik cenderung bicara dengan perlahan dan pelan. Berbeda dengan siswa visual yang berbicara dengan kecepatan yang cepat dan auditori dengan kecepatan berbicara sedang. Banyak siswa yang tidak senang pada penjelasan yang panjang lebar. Mereka menyukai guru yang menggunakan kata-kata kunci dan perbuatan, serta memberikan bimbingan jika mereka membutuhkannya. Nah, ciri yang kedua yaitu selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Artinya, siswa kinestetik bisa memiliki perkembangan otot-otot yang besar. Banyak menggunakan isyarat tubuh, menggunakan jari sebagai
petunjuk ketika membaca, dan suka mempraktikkan secara langsung. Kemudian, ciri yang ketiga, tidak dapat duduk diam untuk waktu lama. Artinya, siswa yang mempunyai tipe gaya belajar kinestetik tidak bisa duduk diam di satu tempat. Karena mereka senang bergerak. Dalam proses pembelajaran, harus diberikan gerakan-gerakan yang positif yang dapat membantu proses belajar mereka. Nah, itu adalah macam-macam dari gaya belajar. Nah, yang selanjutnya yaitu cara merangsang modalitas. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk merangsang ketiga modalitas tersebut. Yang pertama, cara merangsang modalitas gaya belajar visual. Yang pertama dapat dilakukan dengan menggunakan kertas tulis dengan tulisan berwarna. Yang kedua, menggantungkan grafik di dinding sekeliling ruang kelas yang berisi tentang informasi penting dalam materi. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk menggambarkan informasi yang diterimanya dengan menggunakan peta pikiran, diagram, dan tulisan berwarna. Kemudian yang keempat, membagikan fase-fase atau garis besar setiap materi pelajaran yang disampaikan dengan memberikan ruang yang kosong untuk menambah catatan. Kemudian yang kelima, memberikan kode warna untuk tiap-tiap materi yang hendak disampaikan. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa yang dapat menciptakan visualisasi pada diri anak. Yang kedua, ada cara merangsang modalitas gaya belajar auditorial. Yang pertama, menggunakan variasi vokal yang digunakan pada saat penyampaian materi pelajaran. Yang kedua, menggunakan pengulangan dengan cara meminta peserta didik mengulang kembali konsep-konsep kunci yang telah dipelajari. Yang ketiga, menggunakan musik sebagai aba-aba untuk memulai suatu kegiatan. Dan yang keempat, mendorong peserta didik terutama untuk pelajar auditorial untuk merekam informasi-informasi penting untuk kemudian didengarkan ulang. Kemudian selanjutnya, cara merangsang gaya belajar kinestetik. Yang pertama, menggunakan alat bantu saat mengajar untuk menimbulkan rasa ingin tahu dan menekankan konsep-konsep kunci. Yang kedua, menggunakan stimulus konsep agar setiap peserta didik dapat mengalaminya sendiri. Yang ketiga, mencoba berbicara dengan peserta didik secara pribadi setiap hari. Yang keempat, memperagakan setiap konsep yang diajarkan dan memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk mencoba mempelajarinya langkah demi langkah. Dan yang terakhir, melakukan peran pendek dapat membantu peserta didik untuk memahami materi yang dipelajarinya. Materi yang terakhir yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi gaya belajar seseorang. Yang pertama, kepribadian. Setiap individu memiliki preferensi belajar yang unik tergantung pada kepribadian mereka. Misalnya, seseorang yang lebih ekstrovert mungkin lebih suka belajar dalam kelompok atau dengan interaksi sosial. Sementara seseorang yang lebih introvert mungkin lebih nyaman belajar sendiri. Kemudian, faktor yang kedua, kemampuan kognitif. Tingkat kecerdasan, kemampuan memecah masalah, dan kemampuan kognitif lainnya dapat mempengaruhi cara seseorang memproses dan mengingat informasi.
Kemudian, faktor yang ketiga yaitu gaya pembelajaran. Terdapat berbagai gaya pembelajaran seperti visual, auditori, dan kinestetik. Individu cenderung memiliki preferensi yang berbeda dalam cara mereka menerima dan memproses informasi. Contohnya, seseorang dengan gaya pembelajaran visual mungkin lebih suka belajar melalui gambar dan diagram, sementara yang auditori lebih suka dengan belajar mendengarkan. Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan belajar. Faktor lingkungan seperti kebisingan, pencahayaan, dan kenyamanan ruang belajar juga dapat mempengaruhi gaya belajar seseorang. Lingkungan yang tenang dan bebas gangguan biasanya lebih mendukung untuk pembelajaran yang efektif. Faktor yang kelima yaitu motivasi. Tingkat motivasi seseorang terhadap subjek atau tujuan pembelajaran juga memainkan peran penting dalam gaya belajar mereka. Motivasi yang tinggi cenderung mengarah pada pembelajaran yang efektif. Kemudian faktor yang keenam, pengalaman belajar sebelumnya. Artinya, pengalaman belajar masa lalu dapat membentuk preferensi dan strategi belajar seseorang. Individu mungkin lebih cenderung menggunakan metode yang telah berhasil bagi mereka di masa lalu. Kemudian faktor yang ketujuh yaitu kebutuhan dan preferensi pribadi. Artinya, kebutuhan dan preferensi pribadi seperti kecepatan belajar, tipe materi yang diminati, dan tujuan pembelajaran juga memainkan peran dalam gaya belajar seseorang. Nah, untuk memahami faktor-faktor ini dapat membantu seseorang mengidentifikasi gaya belajar mereka dan mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.